Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Fadilah. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 111910151. Saya berada di kelas MA Keuangan 19A1. Di sini saya akan mempresentasikan judul Arus Modal dan Bisnis Internasional serta Multinasional Corporation untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Ekonomi Internasional. Mari kita lanjut. Di sini ada pengertian arus modal internasional. Nah, arus modal internasional tersebut adalah hubungan kausal atau timbal balik antar transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu faktor produksi tertentu akan menimbulkan arus modal secara internasional karena adanya suatu negara yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Nah, di sini semakin banyak modal, maka semakin kecil remunerasi atau return yang diperoleh. Demikian pun sebaliknya, semakin langka modal, semakin tinggi hasil yang diperoleh. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya arus modal internasional yang mengalir dari suatu wilayah yang kelebihan modal ke wilayah yang kekurangan modal. Nah, arus modal internasional ini secara umum dapat bersifat sebagai portofolio investment, yaitu arus modal internasional dalam bentuk aset atau aset finansial seperti saham atau stok, obligasi atau bond, dan commercial paper line. Arus portofolio saat ini paling cepat dan paling banyak mengalir ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan seperti di New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong, dan Singapura. Lalu yang kedua di sini ada foreign direct investment atau investasi asing langsung. Nah, di sini foreign direct investment itu investasi real dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, dan bahan baku, dan persediaan di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung, seperti perubahan batasan selama tahun 1990-an, beberapa negara menurunkan batasan untuk investasi asing langsung, karenanya membuka peluang untuk menambah investasi di negara tersebut. Lalu di sini ada privatisasi, beberapa pemerintahan melakukan privatisasi atau penjualan beberapa usaha mereka pada perusahaan atau investor. Privatisasi mendorong bisnis internasional karena perusahaan asing dapat mengakuisisi usaha yang dijual oleh pemerintah setempat. Alasan utamanya untuk meningkatkannya nilai pasar perusahaan karena privatisasi adalah antisipasi perbaikan efisiensi manajerial. Nah, lalu di sini juga ada potensi perubahan ekonomi. Negara yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan lebih menarik investasi asing langsung karena perusahaan yakin dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dengan beroperasi di negara lain. Lalu yang keempat adalah ada tarif pajak. Nah, negara yang mengenakan tarif pajak relatif rendah atas laba perusahaan akan lebih menarik investasi asing langsung. Saat menilai kemungkinan melakukan investasi, perusahaan mengestimasi arus kas setelah pajak yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Yang terakhir di sini ada nilai tukar. Nah, perusahaan cenderung lebih suka melakukan investasi di negara yang mata uangnya diperkirakan akan menguat dibandingkan mata uang investor. Pada kondisi ini, perusahaan akan menginvestasikan dana untuk beroperasi di negara di mana mata uang negara tersebut relatif lebih murah atau lemah. Kemudian laba dari usaha baru ini secara berkala akan dikonversi kembali menjadi mata uang perusahaan investor pada saat kurs mata uang membaik. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portofolio internasional. Yang pertama, tarif pajak atas bunga atau dividen. Investor umumnya lebih suka melakukan investasi pada negara yang tarif pajak atau pendapatan bunga atau dividen relatif rendah, karena investor akan menilai potensi laba setelah pajak dari investasi pada sekuritas asing. Nah, yang kedua di sini ada tingkat bunga. Investasi portofolio juga dipengaruhi tingkat bunga karena uang cenderung mengalir ke negara yang tingkat bunganya tinggi selama mata uang domestik diperkirakan tidak melemah.
Nah, di sini yang ketiga ada kurs mata uang. Ketika para investor berinvestasi dalam sekuritas di negara asing, tingkat pengembalian mereka dipengaruhi oleh perubahan nilai sekuritas dan perubahan nilai tukar dari satuan mata uang sekuritas tersebut. Jika mata uang negara setempat diperkirakan akan menguat, investor asing mungkin akan berinvestasi dalam sekuritas negara tersebut untuk mendapatkan manfaat dari pergerakan kurs. Sebaliknya, jika mata uang negara setempat diperkirakan melemah, investor asing mungkin akan membeli sekuritas negara lain. Lalu di sini ada karakteristik arus modal internasional. Yang pertama ada neraca pembayaran. Apa sih neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran atau balance of payment merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antara warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Yang kedua ada neraca berjalan. Nah, neraca berjalan ini atau current account mencerminkan ringkasan arus dana antara suatu negara tertentu dengan negara-negara lain yang disebabkan oleh pembelian barang atau jasa atau cadangan laba dalam bentuk aset keuangan. Komponen utama neraca berjalan adalah neraca perdagangan balance of trade adalah yang secara sederhana merupakan selisih dari ekspor dan impor. Lalu di sini ada neraca modal. Neraca modal atau capital account adalah ringkasan arus dana yang berasal dari penjualan aset antara satu negara tertentu dengan negara-negara lain selama suatu periode tertentu. Lanjut kita membahas bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional itu? Nah, di sini bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Bisnis terdiri dari berbagai macam tipe dan sebagai akibatnya. Bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, di sini ada klasifikasi bisnis berdasarkan aktivitas yang dilakukannya dalam menghasilkan keuntungan adalah sebagai berikut nih. Seperti manufaktur, bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungannya. Nah, contohnya itu perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil atau pipa. Lalu di sini ada bisnis jasa, bisnis yang menghasilkan barang intangible atau tak terwujud dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contohnya seperti konsultan dan psikolog. Lalu di sini ada pengecer dan distributor. Nah, di sini pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dan konsumennya kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor atau pengecer. Lalu di sini ada bisnis pertambangan dan pertanian. Bisnis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral tambang. Di sini juga ada bisnis finansial, bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Lalu di sini juga ada bisnis informasi, bisnis menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual atau intellectual property. Nah, lalu di sini juga ada utilitas, bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik dan air yang biasanya didanai oleh pemerintah. Lalu di sini ada bisnis real estate, bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti rumah dan bangunan. Nah, di situ yang saya jelaskan tadi adalah klasifikasi bisnis berdasarkan aktivitas yang dilakukannya dalam menghasilkan keuntungan. Lalu yang terakhir di sini ada bisnis transportasi, bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi lain. Lalu di sini ada hakikat bisnis internasional. Seperti tersebut di atas bahwa bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional atau international trade. Transaksi bisnis ini itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain disebut pemasaran internasional atau international marketing. Nah, di sini ada perbedaan pemasaran internasional dengan bisnis internasional seperti perdagangan internasional. Perbedaannya adalah dalam perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut, maka timbul neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Lalu di sini ada pemasaran internasional atau international marketing. Jadi di sini adalah pemasaran internasional yang merupakan keadaan suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dalam hal ini, maka pengusaha akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor-impor.
Dengan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran di negeri asing, maka tidak terjadi kegiatan ekspor impor. Produk yang dipasarkan dapat berupa seperti barang atau jasa. Nah, di sini ada alasan negara melakukan perdagangan internasional, seperti masalah mobilitas faktor produksi. Nah, di sini apa sih masalah mobilitas faktor produksi itu? Nah, di sini faktor produksi terdiri dari kayak tanah, land, tenaga kerja atau labor, barang modal atau kapital, dan manajerial atau keterampilan skill. Mobilitas mengandung arti suatu pergerakan, sehingga yang dimaksud di sini adalah pergerakan faktor produksi dari suatu negara ke negara lain. Namun, pada kenyataannya tidak semua faktor produksi dapat mobil secara internasional. Lalu di sini ada masalah batas-batas negara yang berdaulat. Adanya batas-batas dari suatu negara dengan negara yang lain yang berdaulat menyebabkan perbedaan politik dalam perdagangan, misalnya perlindungan tarif terhadap produk hasil industri di dalam negeri, larangan impor, kuota, dan blok perdagangan. Adanya kedaulatan mengakibatkan bea masuk impor dati dari suatu negara tidak sama dengan bea impor dari negara lain. Lalu di sini ada masalah transport cost. Ongkos angkut dari pabrik ke pasar atau pelabuhan meninggikan harga asal pabrik. Ongkos pengangkutan barang ekspor harus dimasukkan dalam perhitungan biaya agar harga yang diperoleh untuk komoditi ekspor tersebut tepat. Lalu ada tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Nah, perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap, dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung risiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung risiko bisnis yang sangat tinggi, seperti ekspor insidentil, ekspor aktif, penjualan lisensi, franchising, pemasaran di luar negeri, produksi dan pemasaran di luar negeri. Lalu kita masuk ke hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Nah, melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan ketimbang di pasar domestik. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang seringkali menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional. Di samping itu, kebiasaan atau budaya negara lain tertentu akan sangat jauh berbeda dengan negeri sendiri, seperti batasan perdagangan dan tarif bea masuk, perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultur, kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan, dan hambatan operasional. Lalu kita masuk ke arus modal internasional. Nah, apa sih arus modal internasional itu? Di sini ada multinational corporation atau arus modal internasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara yang biasanya perusahaannya sangat besar dan memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasikan manajemen global. Nah, di sini ada tujuan dari arus modal internasional seperti market shaker, raw material shaker, risk minimalis air shaker, cost minimalis air shaker. Nah, di sini ada ciri-ciri perusahaan multinasional seperti kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara, lalu memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal, lalu menempatkan afiliasi di negara-negara maju, lalu ada visi dan strategi berbasis global, dan yang terakhir memiliki sistem modal ventura lisensi dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Bentuk-bentuk perusahaan multinasional di sini ada multinational producting enterprise atau MTA, multinational trade enterprise atau MTA, multinational internationally owned enterprise atau MOE, multinational financial controlled enterprise atau MCA. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional. Seperti kelebihannya itu adalah menambah devisa negara melalui penanaman modal pada bidang ekspor, mengurangi kebutuhan devisa untuk kegiatan impor pada sektor industri, memodernisasi industri, ikut mendukung pembangunan nasional, dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini kita masuk ke kekurangan perusahaan multinasional seperti bisa mematikan perusahaan lokal, ekspor keuntungan, dapat dampak terhadap budaya dan sosial, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Nah, lalu di sini ada dampak positif dan negatif perusahaan multinasional seperti positifnya yaitu sebagai sumber devisa dan pajak.
menyediakan lowongan pekerjaan, transfer teknologi, dan pilihan produk yang meningkat. Lalu negatifnya di sini ada kerusakan lingkungan, meningkatkan persaingan bagi perusahaan lokal, pekerjaan yang disediakan keterampilan rendah, kualitas kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah, ekspor keuntungan, dan dampak budaya dan sosial. Di sini ada contoh perusahaan multinasional jika di dalam negeri atau Indonesia. Di sini ada Semen Indonesia, Garuda Food, Freeport Indonesia, Bank DBS Indonesia, Unilever Indonesia, dan Rohto Laboratories. Nah, seperti jika di luar negeri itu ada Google, SAS Institute, Net Aplikasi, dan Microsoft. Di sini ada kita dapat menyimpulkan bahwa arus modal internasional adalah hubungan kausal atau timbal balik antar transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu faktor produksi tertentu akan menimbulkan arus modal secara internasional karena adanya suatu negara yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Semakin banyak modal maka semakin kecil remunerasi return yang diperoleh. Demikian sebaliknya, semakin langka modal, semakin tinggi hasil yang diperoleh. Secara umum, arus modal internasional ini dapat bersifat portfolio investment, yaitu arus modal internasional dalam bentuk aset-aset finansial seperti saham atau stok, obligasi atau bond, dan commercial paper lain, dan juga foreign direct investment atau investment asing langsung, yaitu investasi real dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, dan bahan baku, dan persediaan di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Nah, di sini ada bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional atau international trade. Transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain tersebut. Disebut pemasaran internasional atau international marketing. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari saya, Della Padilla. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dan salah penyebutan. Jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.